Selamat siang semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah eh, berkenan bergabung di acara ini. Jadi ini webinar singkat saja. Jadi kan tahun depan itu kan tahun 2026 di mana tahun kuda api. Ya, memang secara siklus itu kuda api itu selalu dilanjutkan dengan kambing api. Ya, dalam siklus 60 tahunan, 60 tahunan atau ganjil ya kalau kalender Tiongkok itu bilang. Atau kita menyederhanakannya sio aja lah ya, biar mudah dipahami. Eh, tahun tersebut, 2 tahun tersebut, kuda api dan kambing api itu selalu dipenuhi dengan ketidakstabilan yang luar biasa. Ya, banyak gejolak politik, ekonomi, lalu bencana alam juga. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa tahun 2025 ini sudah membaik, segala sesuatu kondisi, ya, saya bisa pastikan ini cuma fase istirahat saja, ya. Tapi apakah semenyeramkan itu tahun 2026? Jawabannya tidak, ya. Tidak semenyeramkan itu meskipun gejolaknya ada. Siang ini kita akan kupas sedikit ya. Jadi semoga bisa membantu memperoleh insight dan tahun depan bisa berjalan dengan baik untuk Bapak Ibu semua, ya. Kita mulai webinarnya. Oke, jadi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Yonas, ya. Usia saya sekitar 30 tahun, ya. Jadi saya belajar semua metafisika ini sendiri ya. Jadi saya tidak punya seorang yang harus saya panggil master, ya. Saya mendevelop teori saya sendiri dan saya membuat software saya sendiri, ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti di Instagram itu software-software memang saya buat sendiri, ya. Kemudian metafisika yang saya ahli itu di Cimendunjia, Talyuren, Pace, Feng Shui, terus kejawen. Ya, sebetulnya masih banyak lagi, cuma saya nggak sebutkan semua. Oke, kita lanjut ke topik ya, biar nggak terlalu lama. Jadi, pertama kita kenali dulu konsepnya. Konsep kuda dan kambing merah. Ya, karena kuda, api ya, pada dasarnya kuda itu selalu api elemennya. Kemudian kambing itu juga satu rangkaian musim gugur, di mana musim gugur itu representasi juga api. Ya, konsep kuda dan kambing merah, Cima Hong Yang, ya, adalah bagian dari sistem kalender kuno Tiongkok yang muncul dalam siklus 60 tahunan dan secara historis seperti yang saya bilang tadi, ya, ini periode dengan energi atau struktur ekstrim, ya. 2026 itu tahun kuda merah atau kuda api, ya. Bing itu adalah api yang kuat, ya. Kemudian Wu adalah puncak musim, ya. Energi tahun ini itu seperti tumpukan api ganda. Jadi kalau di dalam pace atau metafisika lainnya, kita meyakini bahwa kuda itu adalah sesuatu yang baik. Memang betul baik, tapi di setiap kebaikan pasti disertai dengan dalam tanda kutip rombongan sirkus, ya. Jadi dibilang baik juga iya, dibilang jelek juga iya karena energi apinya terlalu banyak, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian 2027 setelah tahun 2026 itu adalah tahun kambing api, ya, kambing merah, ya. Ding itu pada dasarnya api kecil, ya. Kalau ada yang belajar pace, ding itu adalah api kecil, ya. Kemudian wei itu adalah eh, cabang bumi atau sio ya. Kita ngomongnya sio aja biar gampang. Dalam suatu musim gugur. Jadi meskipun elemennya tanah, tapi karena api menumbuhkan tanah sehingga tanahnya menjadi sangat amat kuat. Sehingga gejolak yang terjadi di tahun ini itu tidak akan reda di tahun depannya lagi. Ya, jadi kalau tahun 2025 ini fase istirahat,
2026 bergejolak, 2027 itu adalah puncak-puncaknya sakit-sakitnya. Ya. Jadi saya ngambil judul itu Malapetaka Kuda Merah dan Kambing Merah, atau kalau saya bikin poster itu kan Malapetaka Api Berkelanjutan ya. Nah, merujuk pada tahun 2 ini. Jadi tidak ada tahun lagi yang membawa malapetaka kecuali 2 tahun ini. Ya, malapetakanya itu ada 4, nanti akan dibahas. Ya, dan orang zaman dulu itu percaya bahwa 2 tahun ini rentan terhadap gejolak sosial dan bencana alam. Ya, Bapak Ibu tidak perlu takut dulu. Takut dalam artian, wah berarti menyeramkan ya Pak ya tahun depan. Enggak lah. Tahun depan ya tahun depan aja. Ini kan kita mewaspadai. Jadi kita bisa bersiap-siap dalam mengambil langkah di tahun yang akan datang. Oke, Sekarang di oke, oke. Jadi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya. Saya ulangi lagi, dikenal sebagai malapetaka kuda merah dan kambing merah ya. Cima Hongyang Ji. Ya, malapetaka api berkelanjutan. Ya, jadi dominasi elemen api ekstrim ditambah sekarang periode 9 secara Feng Shui itu adalah periode api ya. Jadi Bapak Ibu percayalah 2025 yang Bapak Ibu merasa sudah berat, ini baru permulaan dan lagi fase istirahat. Ya, sejarahnya ya periode ini itu sering menjadi titik balik sejarah. Ya, tercatat banyak pada periode Bingwu dan Dingwei secara sering bertepatan dengan gejolak politik, perubahan rezim. Ya, itu misalkan wafatnya pemimpin, kudeta dan keruntuhan dinasti. Ya, kemudian perang dan pemberontakan. Ya, intinya periode yang penuh konflik yang mengancam stabilitas kekaisaran ini kalau di Cina ya. Kalau di Indonesia, Bapak Ibu bisa search apa yang terjadi tahun 1966 dan 1967. Kalau kita mempelajari sejarah, di situ ada Dekret Super Semar. Ya. Kemudian selain itu ada bencana alam juga di tahun 1886 dan 1887. Ya. Jadi tinggal nunggu ini 2026 kita dapat yang mana. Gitu ya. Konsepnya seperti itu dulu ya. Jangan takut. Ya. Terus kemudian ada bencana alam dahsyat ya. Gempa bumi besar ya, topan dan banjir yang merenggut ribuan korban jiwa ya. Peristiwa politik di Tiongkok sama ya. Jadi 1966 itu bukan hanya di Indonesia tapi di Tiongkok pun juga terjadi ya. Lalu letak malapetakannya di mana? Ya, kan kalau secara prinsip itu tidak ada sio yang jelek, tidak ada elemen yang jelek ya. Hanya saja ketika energi api yang sudah terlalu ekstrim ya berpotensi memicu 4 jenis malapetaka ya, yang ujung-ujungnya itu ya berpuncak pada malapetaka manusia, itu sudah pasti ya. Pertama, elemen api sudah pasti dominan ya, kekeringan parah, gelombang panas ya, dan peningkatan konflik atau emosi di masyarakat. Oke, jadi karena energi api itu selalu liar, Bapak Ibu ya, potensi ketidakstabilan itu menjadi kuat ya. Kemudian air, di mana air adalah elemen penyembuh ya, dia posisinya lemah ya. Tidak hanya masalah banjir atau naiknya permukaan air ya, atau polusi sumber air atau kekeringan juga ya terkait api tadi. Tapi orang-orang cenderung melupakan bahwa terkadang tenang itu perlu. Malapetakannya di situ. Ketika orang mengambil keputusan dengan tidak tenang, cenderung menjadi salah. Ya, itu dampak api yang terlalu kuat terhadap elemen air. Ya, kemudian saya lanjutkan. Tanah, kalau kita belajar metafisika,
ya. Tanah itu diproduksi, dihasilkan oleh api, ya. Tanah menjadi kuat, sangat kuat. Tanah dalam elemen itu juga tidak boleh terlalu kuat masalahnya. Dampaknya apa? Ya, bisa gempa bumi, longsor, ya, penurunan lahan, dan keseimbangan bumi rusak. Kalau misalkan kita berkaca, kenapa kok saya bilang tahun 2025 ini adalah tahun istirahat? Bencana saudara-saudara kita yang ada di Sumatera itu sudah gerbang pembukanya, ya. Kemudian posisi air laut di mana tanah turun, ya, itu juga menjadi salah satu tandanya. Jadi kalau kita ngomong masalah malapetaka ya, memang harus serem-serem dulu. Karena kalau baik-baik aja nanti Bapak Ibu lengah ya. Ini saya mode waspada. Oke, jadi itu untuk tanah ya. Rawan gempa bumi, longsor, dan sebagainya. Oke. Kemudian logam. Logam ini bukan hanya berarti keuangan ya Bapak Ibu. Juga berarti aturan ya. Cuma untuk singkatnya saya bilang sistem keuangan moneter kacau ya. Teknologi terhambat, konflik hak properti atau regulasi atau hak cipta juga ya. Dan ada resiko peperangan ya. Ditambah lagi untuk elemen logam itu kan representasi pemerintah, di mana banyak pemerintahan yang kacau dan cenderung tidak dipercaya oleh penduduknya atau masyarakatnya. Ya, empat petaka ini itu menyebabkan petaka yang paling ekstrim puncaknya ya, itu malapetaka manusia ya. Manusia jadi kehilangan arah, menjadi panik, banyak terjadi kemerosotan moral di tengah bencana ya terutama ya. Jadi orang sudah lupa bahwa manusia itu makhluk sosial. Ya, kata kuncinya nanti di situ. Oke. Jadi itu ya, empat malapetaka, saya ulangi, malapetaka air, malapetaka api, malapetaka tanah, malapetaka logam, yang ujung-ujungnya malapetakanya ke manusia. Ya, yang di 2025 aja sudah banyak yang hilang arah. Ya, tapi ini belum sepenuhnya, belum unlock full potensial untuk kehilangan arah. 2026 bisa jadi lebih banyak kehilangan arah. Jadi kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Kita bahas sektor yang terdampak. Ya, yang pertama keuangan ya. Karena kan api mengalahkan logam. Ya, kekacauan sistem keuangan global pasti ya. Devaluasi mata uang dan peningkatan penipuan cyber atau teknologi. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di sini tahun depan itu hati-hati. Karena apa? Kita jangan ngomong kekacauan sistem uangnya dulu deh. Kekacauan sistem keuangan dan devaluasi mata uang itu kita tidak bisa kontrol Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita polos-polos aja, penipuan cyber ini semakin tinggi. Jadi Bapak Ibu harus penuh kesadaran jangan sampai tertipu. Contoh yang paling sederhana ya, dikirimi link dari Dukcapil, dikirimi link BCA, dikirimi link untuk pajak, dikirimi link untuk eh, menang undian dan sebagainya, ya. Atau penipuan yang bermodus penipuan segitiga, misalkan Bapak Ibu jual beli kendaraan, atau misalkan apalagi penipuan online yang sekarang sering itu Bapak Ibu hati-hati. Terutama penipuan yang dilakukan oleh sosok wanita cantik. Ini khusus untuk bapak-bapak warningnya ya. Jadi tahun api itu tahun wanita cantik. Cantiknya ada, kejelekannya juga ada. Jadi bapak-bapak harap berhati-hati ya. Jadi segala sesuatu yang cantik belum tentu baik. Ya, contoh yang paling sering terjadi, kita ngomong penipuan dulu ya, supaya Bapak Ibu terekam di memorinya. Misalkan eh, tiba-tiba dapat chatting kenalan orang-orang yang tidak dikenal. Mengaku misalkan, "Hai,
Rangga, ini aku. Misalkan siapa namanya Nita. Kamu nggak simpan nomorku kan? Dari situ itu sudah memancing untuk menipu Bapak Ibu. Just be careful. Ya, Bapak Ibu dikasih link untuk masuk ke website terus melihat uang dalam jumlah besar, Bapak Ibu tergoda, ya. Terus Bapak Ibu setor, terus Bapak Ibu nanti endingnya akan nangis karena kehilangan uang, ya. Itu Bapak Ibu harus hati-hati, ya. Itulah efek api yang sebenarnya, ya. Jadi api apakah bagus? Bagus. Tapi kalau jelek ya juga jelek, ya. Lalu sektor kedua yaitu perdagangan, air ya. Jelas terjadi kontraksi perdagangan ya, karena kan kacau sistem keuangannya, ya. Eh, Kalau sekarang 2025 aja sudah tidak jelas perkara tarif yang menyebabkan harga bahan-bahan menjadi naik ya. Tahun 2026 dan 2027 itu cenderung lebih parah ya. Dan masalah hambatan likuiditas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang berdagang di sini, pastikan merubah pola termin pembayaran ya. Jangan mau terlalu lama di tempo, minta jaminan seperti giro atau cek ya, seperti itu. Oke. Ini saya bahas secara khusus dulu, secara global dulu ya. Kemudian, meskipun banyak masalahnya, tapi juga banyak peluangnya. Ya, resiko api ekstrim ya, periode 9 ya. Itu kalau Bapak Ibu nemu momentum satu kali, itu hasilnya bisa eksplosif. Ya, kalau misalkan saya tulis di sini segala industri yang berhubungan dengan api, betul. Kalau berhubungan dengan api, pasti sangat eksplosif hasilnya. Ya, terutama di bidang teknologi seperti AI, ya, fusi nuklir, teknologi luar angkasa, ya, dan segala sesuatu terkait teknologi, ya. Karena nanti kan mengarahnya ke kecerdasan buatan. Itu pasti akan sangat cepat, ya. Kemudian komunikasi, karena API itu juga lambang komunikasi, ya. Jadi media, broadcasting, film, hiburan, ya. Terus kemudian kayak jasa translator, itu akan berpeluang sangat besar. Jadi bisa diambil kesimpulan sedikit di sini. Ketika Bapak Ibu bisa menguasai bahasa dengan baik, Bapak Ibu mendapat peluang yang eksplosif di periode API, terutama di tahun 2026 dan 2027. Ya. Kemudian layanan cepat saji atau industri yang cepat lah, misalkan makanan ya, terus layanan berbasis passion seperti salon, kecantikan ya, terus habis gitu apa? Mungkin saya nggak paham contohnya lebih banyak ya, cuma passion, kerja yang menggunakan passion itu bisa berkembang di 2 tahun ini secara pesat. Ya, ini adalah gambaran umum Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah dibacakan oleh seseorang ataupun siapapun, kalau Bapak Ibu elemen penolongnya adalah api, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terhadap apa yang saya bilang barusan. Manfaatkan peluangnya, ya. Kalau yang elemen penolongnya bukan api, ya, harap waspada. Oke. Jadi ini adalah tahun yang tidak baik bagi semua orang. Elemen api termasuk bagus, yang butuh elemen api, ya. Tapi yang butuh elemen api sendiri pun, kalau tidak bisa membaca peluang dan hanya diam saja, peluang eksplosifnya akan hilang. Ya, catat baik-baik, peluang eksplosifnya akan hilang. Ya, jujur Bapak Ibu, kalau kita ngomong perkara ekonomi, ya, Bapak Ibu itu butuh peluang kekacauan itu untuk menjadi sukses. Ini jahat tapi realita. Ya, Bapak Ibu kalau mau berkembang itu berarti kan harus ada gejolak. Gejolak di situ membaca peluang, peluang menjadi solusi, solusi menjadi bisnis dan sebagainya. Ya, kalau misalkan dari segi ini peluangnya Bapak Ibu tidak bisa membaca dan takut, maka ya peluangnya hilang. Mungkin saja dengan peluang yang sama di tahun-tahun lainnya, Bapak Ibu menjadi sukses itu butuh 5 sampai 10 tahun.
Tapi di tahun depan itu kalau jadi sukses itu mungkin cukup butuh hitungan bulan saja itu sudah sukses. Tinggal Bapak Ibu sekarang bisa bacanya atau tidak. Ya, baca di sini bukan baca nasib orang ya. Maksudnya baca peluang bisnis nyatanya. Oke, bisa tidak? Tantangan yang datang berbagai bentuk malapetaka yang tadi saya bilang. Ya, kalau Bapak Ibu ngambil negatifnya, maka ya jadi negatif aja. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ngambil positifnya, contoh di kekacauan sistem keuangan, berarti kan Bapak Ibu harusnya sudah sadar bahwa kalau sekarang Bapak Ibu all in di salah satu industri atau derifikasi saham atau pasar keuangan derivatif, Bapak Ibu sudah bisa membaca kan harusnya peluangnya seperti apa, ya. Gesekan tarif, misalkan gesekan tarif, berarti kan Bapak Ibu sudah harus bisa baca nih, oh ada peluang pergeseran tarif. Kita nggak usah ngomong perkara teori Pace atau teori metafisika. Kita ngomong Donald Trump. Donald Trump minggu ini ngomong tarif sekian, minggu depan ngomong tarif sekian. Ya, Bapak Ibu harus sudah bisa mempersiapkan. Itu cara baca peluang. Ya, peluangnya tahun depan di tahun malapetaka itu sangat amat banyak. Mau atau tidak, itu tergantung Bapak Ibu lagi. Ya, kemudian kalau kita ngomong sio berdasarkan tahun kelahiran ya, kita ngomong sio macan. Sio macan ini cenderung baik ya, namun tahun ini cukup penuh emosi ya. Kemudian sio kelinci ya. Sio kelinci ini kalau dibilang jelek-jelek banget pastinya nggak terlalu, tapi memang energinya terkulas habis ya. Kalau misalkan nggak bisa waspada terhadap suatu kontrak atau detail ya, itu bisa mengalami kerugian finansial ya, krisis emosional ya. Kemudian perkara kerjaan ya. Biasanya kerugian finansial ini terjadi karena pekerjaan. Karena ada yang karena ditipu ya, tapi ada juga yang karena pekerjaan. Untuk sio kelinci itu kebanyakan di masalah pekerjaan, ya, bukan orang yang mudah ditipu. Oke. Kemudian untuk sio naga ya, kongret stabil, ya, tidak perlu dibahas lebih lanjut kalau sio naga. Oke, tinggal pintar-pintar saja cari peluang. Ini kalau kita ngomong sio ya. Lalu ular ya, cenderung baik ya, namun perlu waspada karena energi apinya kan kuat, ya. Energi api kuat, di mana ular itu kan sio cerdas, ya, bukan sio licik ya. Ular itu adalah sio paling cerdas, ya. Eh, kalau orang ngomong macan, iya macan, tapi ular ini the other side, ya. Perlu waspada karena energi apinya kuat. Kalau sudah ada peluang, jangan di double cross check, hantam, ya. Karena fluktuasi energinya itu membuat akhirnya ragu-ragu. Padahal peluangnya sudah valid 100%, ragu-ragunya yang muncul. Itu nanti yang banyak terjadi untuk orang-orang sio ular, ya. Terus kemudian yang paling rawan justru sio kuda sendiri, ya. Jadi untuk sio kuda yang Bapak Ibu yang memiliki sio kuda itu hati-hati ya. Tahun depan itu cukup rawan gejolak, ya. Tahun penuh emosi jiwa loh, ya. Terus resiko kesehatan, ya, kardiovaskular, ya. Segala sesuatu yang terkait keputusan emosional harap dihindari. Semua harus pakai rasio, ya. Untuk sio kuda, tahun depan ini adalah tahun yang rawan Bapak Ibu untuk melakukan kesalahan atas dasar diri sendiri. Ya, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, terus untuk sio kambing, ya, peluang baik tapi waspada kecemasan ya dan stres yang berlebihan. Ya, tahun kambing ini cenderung bagus untuk sio kambing ya. Kok tahun kambing? Mohon maaf. Ya, sio kambing cenderung bagus tapi harus waspada. Ya, intinya tahun 2026 dan 2027 itu tahun waspada. Ya, peluangnya sangat amat banyak. Oke. Kemudian saya lanjutkan untuk sio monyet ya. Sio monyet itu kan logam.
Ya, sio monyet itu pada dasarnya itu logam. Logam pasti terlebur, ya, terlebur atau tertekan sama api ya. Jadi khusus sio monyet, hati-hati karir ada hambatan ya, dan rawan sengketa ya. Perkuat masalah SOP, perkuat masalah perjanjian ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak, ya tertelan oleh api ya. Dalam tanda kutip kasarannya dijadikan tumbal sama orang lain ya. Kemudian untuk sio ayam ya, rentan masalah pernafasan ya, paru-paru. Jadi Bapak Ibu yang merokok ya, sorry bapak-bapak biasanya ya, ibu-ibu tidak ya, harap dikurangi latihan lari yang banyak ya. Terus khusus untuk sio ayam ya, itu serangan dari pesaing bisnis biasanya ya, atau dari kawan pun juga sama. Terus kemudian rawan gosip yang merusak citra. Jadi sio ayam harap hati-hati. Sio ayam ini kan orangnya baik-baik. Biasanya kan eh, karena ayam itu kan kalau misalkan kita jangan ngomong ayam potong yang kayak di pasar ya, kita ngomong ayam pada konsep utuhnya, itu adalah hewan yang agung, hewan yang cantik. Ya, orang sio ayam itu rata-rata bertingkah laku seperti sosok yang cantik, which is nggak ada masalah. Ya, tapi kecantikan itu khusus mungkin untuk tahun 2026 dan 2027 itu sedikit lebih liar. Ya, maksudnya gimana? Kadang kalau lu nggak cantik untuk dapat peluang, hantam sudah. Ya, karena kalau mempertahankan kecantikan yang ada nanti dihantam sama pesaing jadi gosip. Ya, dan rawan sekali. Oke, saya lanjutkan untuk ke sio anjing. Ya, sio anjing ini cenderung impulsif ya, mudah terlibat pertengkaran atau perdebatan di tahun 2026 ya. Karena kan anjing ini representasi ada apinya. Elemen anjing itu kan tanah ya, tapi ada apinya. Ya, jadi dia cukup penuh emosi di tahun 2026. Oke, saya lanjutkan. Untuk sio babi, relatif stabil ya Bapak Ibu. Hanya hindari konflik internal di tempat kerja. Ya, nggak usah terlalu bertele-tele. Ya, nggak usah, sorry ya, bukan ngajari jahat, tapi kalau memang nggak perlu dibaikin, nggak perlu dibaikin. Waspada. Ya, kemudian saya lanjut ke sio tikus. Ya, konflik hebat ya. Air melawan api. Harusnya kan kalau menurut teori yang ada, harusnya tahun kuda itu tikus yang paling terkena ya. Betul ya Bapak Ibu? Tapi mohon maaf, untuk tahun ini, tikus itu nomor dua ciongnya. Yang paling kena hantaman hebat justru sio kuda itu sendiri. Ya, untuk sio tikus itu waspada fluktuasi karir, sengketa, dan perselisihan hubungan. Hubungan ini bisa rumah tangga, bisa pertemanan ya. Oke, jadi tone down, cooling down. Ya. Kemudian yang terakhir itu sio kerbau. Ya, waspada orang jahat. Ya, waspada fitnah dan pengkhianatan ya. Kemudian masalah kesehatan itu cukup kronis Bapak Ibu. Ya, harap diperhatikan. eh, Hindari gaya hidup yang tidak sehat ya untuk sio kerbau. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke cara menghadapi ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya bahas adalah perkara sio ya. Sio itu variabelnya 3,35% dari 100% kehidupan Bapak Ibu. Ya, itu kalau kita ngomong berdasar angka. Kalau sio yang kena itu masih gak apa-apa. Ini efeknya bisa dikali dua menjadi lebih, misalkan kayak tikus ya, menjadi fluktuasi karir dan sengketa yang lebih dalam jika Bapak Ibu day masternya atau mincunya itu representasi tikus atau babi atau kerbau. Jadi dalam paca itu kan ada empat pilar ya, pilar jam, pilar hari, pilar bulan, pilar tahun ya. Jika pilar harinya Bapak Ibu cabang buminya misalkan tikus, ya saya bisa ngomong bahwa seperti ini ya. Misalkan cabang buminya tikus ya. Oke. Maka
Efek yang saya bilang barusan, Bapak Ibu harus waspada bahwa efeknya dikali 2 sampai 3 ya. Tapi jangan takut dulu. Sebentar, ini baru teori awal ya. Oke. Jadi kalau kena di SIO ya kenanya nilainya 1 lah, 100 lah. Kalau kena di D Master ya, itu bisa kena 200 sampai 300 kali atau 2 sampai 3 kali lah, biar nggak serem-serem amat ya. Tapi Bapak Ibu, kenapa kok saya ngomong jangan takut? Seperti yang saya bilang tadi, di setiap kali masalah itu selalu ada datang peluang ya, selalu datang peluang. Tinggal Bapak Ibu mau ambil atau tidak, Bapak Ibu mau main aman atau tidak, Bapak Ibu mau diam atau tidak. It's depend on you. It's not on me, but on you. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini teoritis tapi ada masuk akalnya juga. Jadi saya masukkan ke dalam materi. Ya, cara menghadapinya untuk kestabilan keuangan ya. Saya nggak akan menyuruh Bapak Ibu meletakkan batu permata atau minda akuarium di sebelah mana ya. Swaknya atau kiasnya itu bisa dengan kesadaran Bapak Ibu sendiri. Ya, yang pertama masalah keuangan. Ya, berarti apa? Ya kendalikan utang. Bapak Ibu kalau misalkan punya utang yang nggak penting, ya mending jangan deh. Ya, utang ataupun dihutangi teman, ya, atau pekerjaan yang memberikan tempo atau hutang, itu juga jangan mengambil resiko finansial yang besar. Karena apa? Rawan penipuan, ya. Kemudian dana darurat, ya. Paling tidak sisihkan dana darurat untuk 6 bulan sampai 12 bulan bertahan, ya. Karena apa? Saya kapan lalu ada sempat update story kurang lebih 2-3 bulan lalu bahwa saya pernah bilang hati-hati di bulan 3 2026 sebelum saya ada rencana bikin webinar ini. Bulan 3 itu entah gimana dan mungkin bertepatan dengan Lebaran ya Bapak Ibu. Eh, itu bisa jadi awal Bapak Ibu dapat peluang. Peluang dalam tanda kutip kekacauan mulai. Tinggal Bapak Ibu sekarang pinter-pinter baca peluangnya atau tidak. Makanya kenapa kok ada dana darurat? Kalau dari kita ngomong investasi, ya. Orang investasi itu kan biasanya punya dana darurat ketika barang murah dia beli. Betul ya? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mulai pertimbangkan. Ya. Kemudian untuk investasi, ya diversifikasi risiko. Ya. Jangan semuanya taruh saham aja. Jangan semuanya taruh emas aja. Ya. Jangan semua taruh di tanah aja. Buatlah aset Bapak Ibu berjalan. Ya. Dengan sadar dan mempertimbangkan risiko yang ada. Ya. Saya bukan financial advisor Bapak Ibu. Ya. Ini logik. Ya. Karena apa? Faktor utama kenapa kok saya ngomong masalah ini, masalah utang ya Bapak Ibu ya. Ini kan penyakit bangsa Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu malas nagih utang, jangan kasih utang. Ibarat kata kalau nggak pengen penyakit, jangan cari penyakit. Ya, dari berbagai faktor kehidupan, ini adalah perusak segala bangsa. Ya, jadi harap diperhatikan. Oke, kemudian untuk masalah kesehatan dan emosi, ya hindari makanan pedas. Jadi gini ya, ada konsep di mana makanan itu pun mengandung elemen, ya, alkohol pun mengandung elemen dan kegiatan aktivitas kita pun itu mengandung elemen. Kurangi api, ya. Meskipun di sini ada tertulis makanan pedas, kalau memang Bapak Ibu tidak bisa makan kalau tidak pedas ya tidak apa-apa, cuma dijaga, ya. Kemudian alkohol, alkohol itu elemennya api, Bapak Ibu bukan air, ya. Terus kemudian begadang, ini mah nanti terkait penyakit kardiovaskular, di mana kardiovaskular itu nyangkut pautnya ke elemen api juga. Ya, jadi kita meminimalisir segala sesuatu yang terkait dengan elemen api. Lalu bagaimana dengan olahraga?
Olahraga itu kan 100% elemen api, meskipun dia mau dilakukan di darat, laut, maupun udara. Ya, nggak apa-apa olahraga aja, olahraga mah bikin sehat. Ya, asal jangan over, karena energi Bapak Ibu itu berlebihan. Jadi apinya sudah berlebihan, dijaga tidak terjadi kebakaran hutan lah kalau saya ngomong. Ya, jadi tetap dijaga. Oke. Terus kemudian untuk emosi ya, mungkin meditasi bisa membantu ya, yoga atau olahraga yang teratur untuk meredakan kecemasan ya. Jadi eh, mungkin karena tahunnya penuh gejolak ya, Bapak Ibu jangan gini ya. Kalau orang sudah kena tahun penuh gejolak, terus habis gitu apa namanya, mentalnya mungkin tidak stabil atau mudah panik ya, itu segala keputusannya kan menjadi tidak sehat Bapak Ibu. Ya, sudah tahunya menghadapinya secara tidak sehat. Yang ada nanti malah salah mengambil keputusan. Jadi tenang, ya intinya tenang, ya jangan tergesa-gesa, ya. Lalu berikutnya mempertahankan keseimbangan lima elemen, ya, untuk meredam api. Intinya seperti itu, ya. Intinya apa? Perkuat logam dan air. Kalau kita ngomong personal feng shui ya, ya ini bisa termasuk ya. Minum banyak air, lebih sering berenang ya, gunakan warna biru atau hitam, ya. Terus kemudian untuk dapat elemen logam itu sering-sering menggunakan warna putih, ya. Kenakan perhiasan emas atau perak, ya, atau gunakan warna putih, ya. Terus kemudian ada Feng Shui perkuat di area utara. Area utara itu kan representasi air, ya, dan barat laut atau barat juga ya itu logam, ya. Hindari aktivitas di area selatan karena selatan itu representasi api, ya. Istana 9, ya. Api itu kita ngomong Feng Shui sedikit ya, biar ada ilmunya dikit. Periode 9 itu periode selatan, ya. Itu periode api li namanya. Ya, itu representasinya selatan. Ya, jadi segala sektor selatan atau api itu akan sangat kuat. Ya, makanya kalau misalkan tahunnya sudah api, biasanya disarankan untuk tidak aktivitas di wilayah api juga untuk meredam. Ya, elemen air ini juga bisa Bapak Ibu dapat dari komunikasi. Jadi tidak hanya terkait air secara fisik saja. Ya, tapi ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang berelemen air, itu akan menutup kelebihan atau kekurangan elemennya. Kurang lebih seperti itu, ya. Lalu, apakah semudah segini aja untuk menyetabilkan lima elemen? Ya, yang perlu Bapak Ibu ingat, ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini yang ada yang sudah klien atau tidak. Saya juga nggak nyuruh Bapak Ibu konsultasi ke saya. Cuma pastikan konsultan Bapak Ibu memberikan elemen penolong yang benar. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu elemen penolongnya adalah api, ya, maka congrats. Tahun depan meskipun banyak masalahnya tapi cenderung menjadi bagus. Ya, kalau Bapak Ibu elemen penolongnya adalah air atau logam dan 90% di sini adalah air dan logam, ya, maka harus berhati-hati, ya. Kurangi main-main perasaannya, ya. Oke. Karena mungkin segala aktivitas cenderung terhambat, ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu khawatir, wah, lalu saya gimana ya kalau misalkan elemen penolongnya Bapak Ibu api? Udahlah anggap aja ini saya dongeng ke Bapak Ibu, ya. Anggap aja ambil waspadanya, positifnya pasti berjalan. Kalau yang elemen penolongnya bukan api, ya, atau tanah misalkan, jadi untuk kayu, logam, dan air, ya, waspada, ya, bukan tahun yang jelek, ya. Nanti
Kalau misalkan terlalu waspada, peluangnya malah nggak dapat. Ya, oke. Kemudian yang paling utama itu sikap mental ya. Oke. Fokus dengan kata stabil dulu. Ya, ketika kita bisa ngambil peluang besar, segera kita stabilkan. Ya, sehingga Bapak Ibu kurangi rasa tamak atau tidak bersyukurnya. Itu akan sangat menolong. Ya, jika energi api adalah pantangan, Chow atau Ji ya, tidak disukai atau harus dihindari, bagi Anda ya, hindari ekspansi atau perubahan drastis. Ya, kemudian supaya Bapak Ibu lebih tenang menghadapi tahun 2026 dan 2027 yang cenderung mengalami banyak konflik, ya, jujur aja sama orang karena kan rawan resiko hukum ya. Kalau kita nggak jujur, kita kehantam sendiri. Ya, hati nurani tetap dipakai ya Bapak Ibu. Ya, kita harus tetap menjaga kebaikan bersama. Ya, dan kita harus fokus bagaimana caranya, meskipun tahunnya menggelisahkan, ya, tapi kita punya rasio yang bisa menenangkan pikiran kita. Ya, kata kuncinya di situ ya. Jadi, kesimpulan sederhananya, sebelum saya masuk ke Cimen dan Liuren dan sebagainya, eh, dibilang tahun yang berat-berat, dibilang tahun yang fluktuatif-fluktuatif, ya. Tapi jujur Bapak Ibu, kalau saya menghadapi tahun ini, andai kata saya tidak memerlukan elemen api, ya, atau saya pun membutuhkan elemen api, eh, yang ada di kepala saya, kalau misalkan peluangnya tidak ada, kapan kita bisa sukses? Itu kata kunci satu ya. Bagaimana cara dapat peluang? Mohon maaf, terkesan jahat. Ya berarti harus ada masalah. Selalu ketika ada masalah, berarti selalu ada peluang. Ya, selalu ada masalah, selalu ada peluang. Justru orang-orang yang suka menghindari masalah itu tidak akan pernah berkembang. Ya, jadi masalah jangan diambil negatifnya, ambil positifnya. Itu cara menghadapi tahun 2026 dan 2027. Terlepas background Bapak Ibu apapun, peluang ambil. Ya, hati-hati penipuan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, waspada cewek-cewek cantik. Ya, oke. Ya, kita lanjut ke sedikit tentang Cimen dan Liuran. Oke. Jadi kenapa kok saya bilang tahun 2025 ini tahun istirahat sejenak? Jadi terkonfirmasi ketika saya buat PowerPoint ini minggu lalu ya. Jadi acara ini mestinya acara dadakan, saya nggak pernah merencanakan, terus tiba-tiba kemarin kepikiran, aha, kelihatannya buat saja deh. Oke, kita buat. Ya, jadi ini acara mestinya penting nggak penting. Cuma saya rasa ini akan membantu Bapak Ibu. Ya, saya pernah buat prediksi bahwa 2026 itu di bulan 3 itu akan terjadi masalah keuangan. Ya, ternyata saya baru sadar bulan 3 itu bertepatan dengan Lebaran. Berarti nanti market open ketika setelah Lebaran itu cukup berbahaya, terutama di Indonesia. Ya, kemudian Indonesia sendiri, kalau berdasarkan Ciman, ya, eh, jujur saja tahunnya kurang bagus. Ya, banyak konflik. Ini kalau kita ngomong Indonesia ya, banyak konflik. Pemerintahan tidak dipercaya. Pemerintahan berusaha ngasih terbaik, tapi luka yang terjadi di 2 tahun sebelum ini itu sudah mengena seperti itu. Jadi 2026 ini 2027 itu tahun pelengkap penderitaan. Ya, mohon maaf kalau Bapak Ibu yang mungkin baru kenal saya, tata bahasa saya memang seperti ini yang serem-serem, bukan nakutin Bapak Ibu. Saya lebih baik membuat Bapak Ibu waspada daripada saya hanya ngasih angin-angin surga. Ya, terus Bapak Ibu terbuai, tidak bisa baca peluang, malah yang ada 2026 hancur. Ya, itu saya lebih salah. Mending saya bikin Bapak Ibu waspada. Ya,
Jadi masalah pemerintahan itu akan berdampak pada keharmonisan rakyat. Ya, ketika saya random generate chargement, ketika saya bikin PowerPoint ini, terbacanya pun sama. Data saya ketika bulan 3 konflik, itu harusnya masih valid sampai sekarang dan terkonfirmasi ketika saya bikin PowerPoint ini. Ya, dan ketika saya bahas liuran, ya, saya kan biasa menggunakan dua konfirmasi ketika saya melihat sesuatu yang lebih besar. Ya, di liuran pun terbaca. Kelihatannya tahun 2026 itu awalnya bagus. Januari kelihatan bagus, Bapak Ibu. Ya, Januari terlihat bagus. Maret, doom. Mulainya Maret. Kata kuncinya mulainya Maret, Bapak Ibu mulai waspada. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada bisnis atau ada apa, perhatikan resiko ya Bapak Ibu ya. Jujur, Chinese metafisik ini tujuannya ending-endingnya pasti duit. Ya, meskipun harusnya urutannya itu diri sendiri, kesehatan, agama, moralitas, dan baru uang ya. Tapi biasanya orang-orang cenderung ke uang dulu. Ya, ya. Kalau Bapak Ibu bisa stabil semua dan bisa berpikir jernih, harusnya tahun 2026 pun itu nggak terjadi masalah. Ya, terkonfirmasi. Cimen terkonfirmasi, Liuran terkonfirmasi. Ya, tahun 2006 dan 2027 ini akan membangunkan masalah-masalah yang selama ini ditidurkan. Ya, bukan untuk nakutin Bapak Ibu, kita harus berpikir pakai logika. Ya, tahun tahun-tahun sekarang ini kan segala sesuatunya semakin susah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya ngomong as a person ya. Kalau Bapak Ibu bisa menghindari yang namanya ditipu atau kerugian, itu kan berarti bagus untuk Bapak Ibu. Ya, saya cukup Bapak Ibu ucapkan kamsia itu aja, thank you itu. I don't care. Ya, karena saya juga ndak ngerekrut Bapak Ibu untuk ikut apa-apa ke saya. Ya, saya cuma mau ngasih tahu. Ya, jangan harap terus saya di sini akan promo-promo. Wah, Bapak Ibu silakan ikut kelas saya. Sorry, yang daftar aja saya tolak. Ya, yang konsultasi aja uangnya saya refund. Ya, sekaku itu hidup saya. Ya, jadi yang saya mau kasih tahu dari yang saya buat PowerPoint ini terkonfirmasi dengan Cimen dan Liuran bahwa tahun 2026 dan 2027 tahun yang harus Bapak Ibu waspadai. Plus peluang yang sangat besar. Ketika Bapak Ibu bisa mengontrol ketakutannya dan bisa waspada, peluangnya datang dengan sendirinya. Tinggal Bapak Ibu mau ambil atau tidak. It's depend on you. Ya, sebelum saya lanjutkan, wait. Oke, jadi kesimpulannya ya. 2006-2027 momen transformatif. Ya, penuh energi ya. Fluktuatif, banyak penipuan, jadi dilemanya itu banyak. Tahun yang seru. Ya, mereka yang bisa menjaga kestabilan emosi dan mengelola resiko dengan bijak akan memiliki peluang untuk bangkit kembali atau memiliki peluang untuk ekspansif ya, karena segala sesuatunya yang terlahir dari api itu akan bagus ya, seperti itu. Bapak Ibu jangan takut ya, webinar ini nggak semenyeramkan itu kan Bapak Ibu ya. Jadi eh, cukup waspada saja ya kan. Saya juga nggak minta Bapak Ibu untuk wah ini gimana gimana, tenang, belum tentu chatnya Bapak Ibu saya balas. Ya, tenang saja, saya sudah punya kesibukan lainnya. Saya hanya pengen berbagi. Ya, jadi jangan diambil negatifnya, ambil positifnya, ambil peluangnya. Ya, seperti itu. Terima kasih dan semoga bahagia selalu. Sekarang sebelum saya lanjutkan, saya mau ngecek kolom chat, adakah pertanyaan dari Bu Damai. Memang makanan pedas itu sifatnya mengiritasi usus ya. Makan pedas nggak apa-apa asal jangan pedas banget. Kalau bisa dikurangi. Ya, ya betul. Makasih sarannya.
Cindy, kalau beli rumah arah selatan, misal cocok selatan, ya enggak apa-apa kalau cocok selatan. Kan itu feng shui. Ini kan kita ngomong the big scoop, ya. Kita ngomong aliran energi yang kita sendiri tidak bisa melihat. Jadi kita bahas teori, kita masukkan ke alam realita. Kalau misalkan berdasarkan feng shui bagus, do it, ya, lakukan. Dan ada terminologinya kenapa kok selatan dan utara itu lebih bagus daripada barat atau timur. Ya karena nggak kena matahari gitu aja. Tapi dapat panas yang bisa ngeringkan jemuran dari pagi sampai sore sudah jemuran kering. Which is selatan atau utara bagus. Kecuali tetanggamu tiangnya lebih tinggi ya. Jadi kamu nggak kena panas matahari. Bapak atau Ibu Made, bagaimana cara melihat elemen penolong? Ah, itu ya sorry ya. Kalau yang sudah pernah konsultasi sih harusnya tahu, tinggal tanya. Ya, saya tidak akan merospek Bapak Ibu. Silakan tanya ke orang lain pun nggak ada masalah. Banyak master yang betul, banyak juga master yang salah. Pikirkan secara logika baik-baik. Ibu Kris, sio saya kuda logam. Nggak apa-apa, Bu. Berarti kan yang harus diwaspadai apa? Jangan ceroboh, satu ya. Kemudian kedua, terkait regulasi-regulasi. Jangan mudah percaya orang. Bapak, Ibu ngomong, tenang aja, ini saya percaya soalnya begini, begini, begini. Kecerobohan ini yang nanti mengganggu di tahun 2026 dan 2027 ya. Seperti itu. Kemudian, Pak Aryo, suatu ini tidak dibahas. Oke. Kemudian Pak Arifin, apakah makanan yang pahit juga perlu diwaspadai, Pak? Mengingat elemen api sendiri itu terkait dengan rasa pahit. Eh, gini-gini, jangan jadi orang ekstrim, Pak. Contoh ya, eh, pilih mana makanan pahit atau kena diabetes? Nah, Bapak bisa jawab sendiri. Oke, jadi jangan segala-segalanya selalu dihantamkan ke situ. Konsumsi secara normal, konsumsi secara tidak berlebihan itu mm, tidak akan menjadi masalah. Ya, untuk yang well, untuk yang chai ya, sorry, saya ngomongnya pakai kita ngomong hanja atau pinjinnya ya. Untuk yang chai-nya api berarti cukup bagus ya kalau di tahun depan. Ya, betul cukup bagus. Sorry, kalau memang elemen penolongnya api. Kalau cuma cahayanya api, belum tentu. Uru- Bapak atau Ibu, oh Ibu ini, Larasanti Dewi. Jika elemen saya kebanyakan air dan tanah, apakah perlu waspada lebih lanjut? Harusnya sih kalau saya lihat malah congrats. Ya, malah congrats. Harusnya sudah stabil sejak 2-3 tahun lalu ya. Mulai stabil, pelan-pelan stabil. Ya, tahun depan mungkin kalau ada masalah keuangan atau apa jauh lebih stabil. Justru gini ya Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa ini kalau saya ngomong sama teman-teman saya yang punya kantor atau bisnismen atau apa, saya ngomong, kamu mau jadi kaya, harus tega lihat orang kena masalah. Karena di situ ada peluang, entah kamu bisa ngambil peluangnya itu atau kamu bisa create lebih bagus. Intinya, dunia ini memang tidak adil tapi negotiable. Ya, Pak Teddy, kalau kebanyakan logam makin berbahaya, lalu apakah ada perubahan karena Australia karena pergeseran kutub magnetik bumi? Eh, gini Pak Teddy, kebetulan saya tidak paham masalah pergeseran magnetik, ya, tapi saya percaya licin itu tak kalendernya sudah ditetapkan dari lama, ya. Jadi kalau misalkan memang kebanyakan logam, harusnya sih kebanyakan api juga nggak ada masalah karena orang kebanyakan logam cenderung keras kepala, ya. Jadi harus sedikit dilunakkan. Meskipun lebih enak melunakkan logam pakai kayu ya, bukan pakai api. Pak Aryo, kalau dilihat dari elemen penolong yang elemennya api berarti tetap harus pintar-pintar. Iya betul dong. Meskipun elemen penolongnya api, terus kedatangan api pun ya harus dilihat dong. Nanti kedatangan cewek cakep, terus habis ikut kena tipu scam, nangis habis itu. Ya, kalau kena, pokoknya Bapak Ibu yang habis kena, yang ikut seminar ini, sorry ya, webinar atau seminar lah, Bapak Ibu terserah mau ngomong ini apa. Kalau saya sudah ingatkan hati-hati kena scam tahun depan, Bapak Ibu kena scam masihan ya. Entah bermodus dukcapil, ya, congrats.
Berarti apa? Bapak Ibu nggak bisa kontrol diri. Ya, nggak usah ke orang pintar. Obati itu dulu. Nanti baru rezekinya datang. Bu Popi, bagaimana air? Nggak ada masalah, Bu. Harusnya kalau dominan kayu dan air malah eh, api akan sangat berguna. Kalau memang betul dominan kayu dan air. Ya, seperti itu. Terus Pak Cesar, berarti fight dan maksimalkan segala sesuatu di 3 bulan ke depan sebelum Lebaran dan goalnya menjadi stabil. Kalau bisa seperti itu bagus, Pak. Kalau misalkan memang nggak sempat dan peluangnya belum ketemu, ya, berarti nanti setelah bulan 3 waspada. Ya, oke. Pak Roy, kalau Demaster Run lalu Yongsen kayu, si Sen api tahun depan bagaimana? Oh ya, kalau misalkan Yongsennya kayu ya berarti harusnya nggak berguna. Kayu akan bikin masalah, api akan bikin masalah. Tapi kan penolong itu selalu atau kayu dan apa. Kalau kayu dan air ya waspada. Kalau kayu dan api mah nggak ada masalah. Ya, jadi loh, sudah nggak ada tanya lagi. Sorry ya, saya orangnya kayak gini. Jadi meskipun di kelas atau apapun saya orangnya gini. Ayo tanya lagi dong. Ini masih jam berapa ini? Masih ada 5 menit lah. Artinya batang langit menghasilkan cabang bumi. Api menghasilkan tanah. Kenapa bisa lebih parah? Iya, karena apa? Karena berkelanjutan, Pak. Ya, kecuali tahunnya itu ding high gitu. Ya, kan nggak berkelanjutan siklusnya. Kalau ini kan siklusnya berkelanjutan. Gitu ya Pak Wisnu ya. Jadi jadi siklus produksi kalau kita ngomong teori, saya yakin Bapak Ibu di sini mah 80% sudah paham lah ya. Atau sudah ngerti metafisika sejak lama. Ya, saya juga bukan lebih pintar dari Bapak Ibu, ya. Tapi ketika urutannya sekuensinya dari api, sudah tumpuan dua api, sebentar ya. Jadi ini kan Bing api, Bing dan kuda. Ini kan sudah api-api, Pak. Ya kan? Terus kemudian di sini kan ada api, api ding, betul ya? Terus kemudian kambing. Bayangin Pak, tiga ini membentuk struktur ini, membentuk struktur kambing. Jadi kambingnya disupport tahun sebelumnya, melanjutkan istilahnya. Jadi dia mendapatkan support api yang sangat kuat. Di mana kambing itu elemen tanah, akhirnya apa? Tanahnya menjadi keras. Sedangkan orang tanah itu tidak boleh terlalu keras atau sifat tanah itu tidak boleh terlalu keras. Dia harus stabil. Kalau keras tidak bisa ditumbuhi, kalau terlalu lembek jadi kubangan babi, Pak. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu ada yang ditakuti. Menjawab ya Pak Wisnu ya. Saya cek lagi. Oke, bentar. Apakah perubahan besar api itu karena adanya robotik yang menggantikan pekerjaan manusia? Prediksi PHK pasti banyak, Pak. PHK-nya itu bukan karena kalau kalau kita ngomong bisnis ya. PHK-nya itu bukan karena robot, Pak. PHK-nya karena orangnya males. Dikasih kerjaan enggak mau. Banyak orang yang datang ke saya tanya, saya kok susah dapat kerja. Padahal lowongan kerja di tempat melati itu banyak, Pak. Ya, kita ngomong cengli-cenglian ini, kita ngomong fair-fairan. Ya, lowongan jadi sales banyak, lowongan jadi marketing banyak, jadi admin banyak. Ya, semua fokus mau jadi admin. Terus mengeluh tidak dapat pekerjaan, sedangkan dia tidak pernah nyoba ke peluang lain, menjadi sales mungkin. Ya, jadi orangnya sendiri yang menutup diri. Ya, akhirnya merasa bahwa perusahaan tidak memberi peluang kepada orang. Ya, akhirnya apa? Ya cuma jadi admin aja. Maaf ya, bukan bukan maksudnya apa, tapi kompet saya bantu orang rekrutan, buka
lowongan sales itu mentok cuma 100 orang dalam 3 4 hari. Buka lowongan admin, itu 2 jam, itu 1.000 yang lamar. Ya, jadi bukan karena AI-nya, tapi karena manusianya. Bos-bos pun males. Ini kamu ini orang banyakan konten TikToknya nggak jelas. Sama kayak orang ngomong marketing. Marketing ngomong visitor, ngomong engagement. Sedangkan bos-bos butuhnya omset, nggak butuh engagement. Betul ya? Di sini saya yakin Bapak Ibu banyak yang punya toko sendiri, punya usaha sendiri. Bapak Ibu butuh engagement, Bapak Ibu butuh omset kan? Bukan butuh engagement. That's two different story. Ya, kok Wendy, kalau semisal D pilarnya, tapi show-nya olahraga nama dia, melengkapinya benar-benar betul, betul bisa dipakai ya, kok Wendy ya. Kalau nggak salah kok Wendy kan api kan, bagus lah tahun depan ngapain bingung kok. Wulan, oke, Bu Evelyn. Kalau siu anjing dengan elemen siu anjing itu kalau tahun depan paling banyak di itu loh, dibully orang, tapi nggak parah lah, ya. Harusnya sih butuh api ya kalau misalkan dengan yang Bu Evelyn bilang ya. Jadi it's okay. Pak Diki, pilar dekade sesuai dengan Demaster. Kita kita nggak ngomong konsep cai-nya seperti itu, Pak. Ya, cai is cai, wealth is wealth. Ya, jadi itu dua konsep yang berbeda ketika kita ngomong api adalah uang saya. Masalahnya elemen apinya apa berguna? Ya, meskipun api itu adalah uang, kalau apinya tidak berguna, maka kehidupannya jangan mencari uang. Karena uangnya pasti sudah ada. Ya, perbaiki kanan kirinya dulu, ya, baru nanti uangnya datang sendiri. Makanya kenapa kok banyak orang, kalau kita ngomong teori Pace, ketika cairnya banyak tapi uangnya nggak ada. Ya, karena apa? Karena elemen cairnya sudah tidak berguna. Dia harus menguatkan elemen lainnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan yang saya lihat, Pak Diki sih mestinya kebutuhan elemen penolongnya bukan api sih. Ya. Pak Arief, selain tetap menggunakan elemen air dan logam. Kalau Pak Arief mah rock and roll aja tahun depan, nggak apa-apa, aman. Bu Rosa, stabilitas, jaga emosi, pintar-pintar cari peluang. Betul. Ya, pintar-pintar cari peluangnya karena peluangnya banyak. Nggak usah malu-malu. Ya, Bu Popi butuhnya hepeng. Betul. Memang kita semua butuh hepeng. Ya, tapi kalau misalkan dalam struktur chartnya sudah tidak membutuhkan itu, ya, yang malah akan merusak dirinya, malah nggak datang, Bu. Itu teori. Oke, Pak Kevin, masa sudah ikut kelas belum bisa ngitung, Pak? Pak Taufan, kambing bumi, kambing tanah. Enggak, kita nggak bisa lihat strukturnya seperti itu. Jadi intinya kalau misalkan, harusnya sih kalau dengan struktur seperti itu Pak Taufan mah tahun depan lebih cenderung berat. Ya, karena kita nggak bisa ngomong orang itu hanya dari D-Master saja, harus dari struktur ya. Kalau ada orang yang ngomong, wah berarti kalau misalkan struktur saya, D-Master saya ini, saya seperti ini, ya masih belajar. Berarti ya, apakah bakar dupa? Saya nggak pernah coba ya Pak ya. Pak atau Bu, saya nggak pernah coba karena kebetulan saya alirannya bukan yang pakai dupa atau pakai jimat-jimat atau pakai apapun. Saya lebih percaya diri saya sendiri mampu melewatinya. Ya, itu yang lebih kuat daripada faktor eksternal. Ya, tapi kalau memang Bapak atau Ibu sesar
merasa dengan menggunakan dupa menjadi lebih rileks, it's okay, nggak ada masalah. Karena apa yang saya bisa lakukan atau dengan bapak atau ibu bisa lakukan mungkin berbeda. Ya, tiap orang punya beda cara pendekatan yang berbeda. Ya, jadi harus disesuaikan masing-masing. Mungkin saya bisa bilang saya alirannya bukan yang membakar dupa, ya. Tapi mungkin jika dengan membakar dupa itu bapak ibu bisa lebih tenang, it's okay, nggak ada masalah ya. Bu Vivi, betul, cenderung berat. Ya, cenderung ya. Tapi kalau secara struktur mah saya lihat Bu Vivi harusnya lebih ke arah kepanikan yang terlalu banyak. Atau idenya tertelan mentah-mentah atau hilang. Ya. Kalau Pak William, biar tetap lancar dan selamat yang elemen penolongnya, ya itu Pak, tetap tenang Pak. Maksudnya jangan gini. Biasanya orang yang elemen penolongnya bukan api itu rata-rata spekulasi, suka spekulasi, berani. Ya, mungkin kalau berani diperhatikan. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu ngambil keputusan satu step ya, Bapak Ibu mungkin bisa perkenankan tiga atau empat step. Jadi betul-betul clear dulu baru Bapak Ibu eksekusi. Itu kalau dari kerjaan ya Pak ya. Kalau misalkan dari yang lain mah harusnya secara logika aja bisa di dimainkan di kepala. Ya, seperti itu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Harusnya sudah cukup ya webinarnya 1 jam cukup. Ini recordingnya saya nggak tahu saya akan share atau tidak, tapi nanti saya pertimbangkan lah. Peluang kolaborasi apakah boleh dijajaki dengan mempertimbangkan melihat struktur budget calon kongsian? Ya tetap bisa tuh. Peluang itu selalu ada. Ya, Pak Wisnu tahun depan bulan Maret itu masuk bulan mau ya, kok tidak dimulai dari bulan Yin? Karena kan masuk bulan Yinnya bulan Februari, Pak. Licun kan? Pergantian tahunnya ya. Melihat peluang atau resiko gimana? Dari pengalaman. Itulah kenapa kok kalau orang yang hidupnya terlalu enak dari kecil, itu ketika dia masuk usia 25 atau 30-an, susah membaca peluang. Ya. Apakah itu salah? Tidak. Ya. Cuma sensitivitas terhadap masalah dan peluangnya menjadi lebih lemah. Ya. Bu Vika, kebetulan aku dapat plan habis Lebaran ada mau buka bisnis F&B. Enggak, kamu enggak cocok sudah tinggalkan itu lupakan jauh-jauh. Ya, capek sendiri nanti kamu. Bapak atau Ibu April, pekerjaan itu bisa ngambil semua pekerjaan. Ya, hanya nanti cepat sukses atau tidak. Gitu ya, Bapak atau Ibu April ya. Bu April ini mestinya. Ya, jadi bukan perkara Bapak Ibu Demasternya api terus kerjanya logam, bukan. Kalau logamnya tidak berguna berarti Bapak Ibu mengerjakan segala sesuatu yang tidak berguna. Malah tidak ada hasilnya. Ya, itu dua prinsip yang berbeda. Saya tahu ada aliran yang kalau Demasternya api, ambil kerjaan logam. Kalau Demasternya air, ambil kerjaan api. Ya, sayangnya Bapak Ibu, itu teori perlu direvisi. Ya, Bapak Ibu berarti memberikan energi berlebih pada energi yang Bapak Ibu tidak butuhkan. Ya, influencer juga bisa kalau Pak Kevin. Bisa, bisa. Nanti cewek-cewek semua yang ikut, Pak. Jangan, Pak. Nanti kembali ke omongan saya yang ini lagi. Cewek cantik ini bahaya ini. Ya. Mana tadi ya? Nanti kena malah petaka cewek cantik, Pak. Jangan, Pak. Ya, maksudnya enggak apa-apa, cuma hati-hati ya. Ya, gitulah. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, thank you ya sudah ikut kelasnya. Kok ikut kelas? Sorry, sorry. Terima kasih sudah apa namanya join webinarnya, ya kan? Tenang aja Bapak Ibu, datanya Bapak Ibu tidak akan saya tawari eh, promo konsultasi 1 gratis 10, tidak ya?
Tidak akan pernah, ya. Saya cuma butuh untuk ngirim WA link Zoom ini aja, ya. Semoga WA-nya bermanfaat, ya. Oh, kok WA? Semoga webinarnya bermanfaat. Sampai jumpa kalau ada sesi-sesi gratis lainnya, ya. Thank you, dan semoga bahagia selalu.